Marhaban ya Ramadan, bulan penuh suci telah dinantikan, akhirnya tiba. Suasana haru dan bahagia menyelimuti hati setiap umat muslim. Meski tinggal di daerah terpencil dan terisolir, warga Lamede menyambut bulan yang penuh berkah ini dengan antusias. Ya, saya bersama dengan ibu-ibu di sini. Ini kita akan menuju ke masjid untuk merayakan atau sebelum Ramadan. Ini kita akan melangsungkan yang namanya mangan roa. Ini adalah sedekah yang dilakukan oleh warga di sini, khususnya ibu-ibu. Berbagai daerah memiliki cara tersendiri dalam menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ada yang melakukannya pada malam hari setelah salat Isya dengan pawai obor dan lantunan takbir. Namun di Lamede, tradisi menyambut Ramadan dilakukan dengan cara unik, yaitu setelah salat Jumat. Momen ini menjadi simbol kebersamaan dan semangat untuk memasuki bulan penuh berkah. Para perempuan mulai membawa hidangan yang telah mereka persiapkan. Ini sudah menjadi tradisi turun-temurun. Mereka membawa makanan atau biasa disebut dengan dulang di atas kepala sebagai bentuk penghormatan, kebersamaan, dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tradisi ini memiliki aturan yang unik. Para perempuan hanya mengantarkan makanan ke masjid, namun mereka tidak ikut makan. Hidangan yang mereka siapkan hanya untuk kaum laki-laki yang berkumpul di dalam masjid setelah salat Jumat. Yang lebih menarik, makanan ini tidak boleh disantap oleh keluarga sendiri. Agar tidak tertukar, setiap keluarga memberi tanda berbeda pada tutup hidangan. Lalu, makanan dibagikan secara acak kepada warga lain. Saat ini saya sedang ingin melakukan, ini adalah tradisi mangan roa bersama warga yang ada di sini. Kita sudah mendapatkan makanan masing-masing. Mas, tapi gini, mangan roa ini sendiri, ini sebetulnya apa sih? Setiap tahun masa tujuannya untuk merayakan atau menyambut bulan puasa Ramadan. Sebagai wujud syukur lah. Sebagai wujud syukur warga di sini. Iya, betul. Tradisi mangan roa ini bukan sekadar berbagi makanan, tetapi sebagai bentuk keikhlasan, kebersamaan, bahkan penghormatan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Semangat berbagi dan nilai gotong royong dalam tradisi ini semakin mempererat silaturahmi warga Lamede. Di Dusun Lamede, mayoritas warganya bercocok tanam padi. Namun saat musim panen belum tiba, beberapa warga menanam durian sebagai penghasilan tambahan. Ini memang jalannya seperti ini, kita harus melewati sungai. Di saat ini tidak hujan saja, airnya segini, kurang lebih 40 cm, dan setelah itu baru bisa melewatinya. Bu Rita dan para ibu-ibu buruh lainnya memiliki tugas setiap musim durian, mencari durian kualitas terbaik dari kebun di perbukitan. Medan yang sulit, jalan berbatu, dan tanjakan terjal tidak menghalangi semangat mereka. Dengan penuh semangat, mereka membuktikan mencari durian bukan hanya pekerjaan para laki-laki, tetapi juga perjuangan luar biasa para ibu yang pantang menyerah. Setelah berjalan sekitar 1,5 jam, akhirnya kami tiba di kebun durian. Bau durian yang segar sudah mulai tercium. Saat musim durian, satu pohon durian bisa menghasilkan 300 buah. Namun saat musim penghujan seperti sekarang, bunga durian banyak yang berguguran. Akibatnya hasil panen jauh dari harapan. Hanya 100 buah saja yang didapat. Nah, durian-durian ini diambil sebanyak 2 kali dalam sehari. Nah, yang di waktu di pagi ini biasanya menunggu jatuhan di saat setelah maghrib sampai subuh. Dan sorenya akan diambil lagi setelah jam-jam zuhur. Tidak semua durian yang jatuh kondisinya bagus. Kerap kali rusak akibat terbentur dahan dan durian lain. Di balik harum durian yang menggoda, ada peluh dan perjuangan. Rita dan para ibu buruh durian bekerja tanpa lelah. Hidup serba terbatas.
Upah yang mereka terima tidak sebanding tenaga yang dikeluarkan. Setiap buah durian yang mereka kumpulkan dihargai murah. Bu Rita, Iya, ibu ini emang biasa ngambil buah duriannya? iya biasa. Seberapa sering Bu mengambil buah durian? Paling 2 kali sehari, 1 kali sehari. Upahnya berapa Bu? Paling 50 ribuan, Mas. 50.000. Iya, kalau kita dapat duriannya banyak, paling 50 ribu. Kalau sedikit duriannya itu kita nggak dapat. Gimana nggak melakukan ini, Mas? Kan di rumah nggak ada beras, nggak ada nasi, nggak ada lauk. Kita kan kepingin makan yang enak-enak, Mas, kayak orang lain. Kalau nggak ada nasi, ya mau makan apa, Mas? Berarti Ibu tahan lapar? Iya, tahan lapar seharian. Pernah si anak-anak itu tahan lapar seharian. Nggak pernah makan sama sekali. Harga 5 buah durian di pengepul lokal dipatok Rp100.000. Padahal jika dibawa ke Kota Alas bisa mencapai Rp200.000. Ongkos transportasi yang mahal sering membuat para petani tidak mendapatkan keuntungan. Pulang ya Bu? Iya. Warga yang merasa putus asa karena penjualan durian yang menurun memutuskan untuk mengolah durian agar ekonominya tetap terjaga. Saat hasil panen durian ini tidak berlimpah, maka untuk dibawa atau dijual ke bawah itu sangat tidak menguntungkan karena biaya untuk kirimnya yang sangat mahal karena kondisi jalanan yang memang sangat sulit untuk dilalui. Maka dari itu warga di sini manfaatkannya untuk dibuat takjil, khususnya di bulan Ramadan seperti ini, seperti yang diolah Ibu. Setelah semua bahan siap, pertama-tama santan dimasukkan wajan. Santan yang dibuat harus kental agar rasanya lebih gurih. Berikutnya campur dengan irisan gula merah. Setelah gula dan juga santan yang mengental, sekarang waktunya untuk memasukkan buah duriannya. Uniknya, daging dan biji durian tidak dipisah. Aduk-aduk terus sampai daging durian meleleh dan terlepas dari biji. Nah, yang terakhir, campur dengan ketan yang sudah dimasak sebelumnya. Aduk-aduk kembali sampai merata. Setelah mengental, dampo durian dimasukkan dalam cetakan yang sudah disiapkan. Ibu Rita, ini memang buah-buah durian yang memang belum dijual, ini akan dibuat dampo seperti ini. Iya. Terus apa namanya, biasanya untuk membuat dampo ini akan dikasih ke siapa aja Bu? Ya, kadang-kadang ke tetangga, kadang-kadang ke orang teman-teman kita itu. Ya kita nggak merasa merdeka sih. Kita berharap itu ke pemerintah diperbaiki jalannya. Kita kan susah di sini, Mas. Mau jual durian kayak gini itu susah. Kan jalannya rusak. Terus motor kita kan nggak ada. Jadi kita susah buat jualan ke Alas. Dijual di sini ya sedikit. Lakunya itu gimana ya, Mas? Terkadang-kadang kita itu kalau nggak laku itu kasih tetangga, tapi kita kan ini sedih, nggak dapat apa-apa, uang nggak dapat, beras nggak dapat gitu. Yang jelas kalau upaya-upaya preventif dari kami tetap kita mengedepankan yang namanya gotong royong dan swadaya. Karena dana desa itu sebenarnya tidak bisa peruntukannya untuk jalan Lamede ini, karena jalan Lamede ini kewenangannya kabupaten. Jadi tidak bisa kita sentuh dengan dana desa. Di mana keberpihakan pemerintah itu yang paling kami tunggulah, terutama pemerintah kabupaten, provinsi, bahkan pusat gitu.
Harapan kita mudah-mudahanlah kesulitan masyarakat ini cepat terselesaikan, mulai dari infrastruktur jalan, mulai dari tenaga medis yang belum begitu maksimal untuk melayani aspek kesehatan, dan mudah-mudahan kalau aspek infrastruktur ini sudah terpenuhi, maka dengan sendiri yang lain-lainnya itu mengikuti, Mas. Siapa yang tidak ingin tinggal di daerah perkotaan? Siapa yang tidak ingin merasakan akses jalan yang baik dan akses kesehatan yang layak? Mereka bukan lahir untuk terpinggirkan. Sejarah menempatkan mereka di sini bersembunyi dari kekejaman penjajahan. Warga Lamede tidak membutuhkan belas kasihan. Mereka memerlukan keadilan. Mereka membutuhkan hak yang sudah terlalu lama dirampas. Sejarah mencatat kepedihan mereka, tetapi apakah masa depan akan mencatat perubahan bagi mereka?